Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KKN ke-25 2021 membahas saya. Oke. Pada siang hari ini saya ingin sedikit memberikan ulasan apa yang telah saya lakukan dalam KKN ke-25 di Unwahas. Yang perkenalan dulu, saya Muhammad Setu Anam, peserta KKN ke-25 Prodi PJKR FKIP Unwahas, yang pada KKN kali ini saya memberi judul atau mengikuti KKN ini dengan mengusung tema Smart Village Desa Menur. Nah, untuk dalam kegiatan KKN saya nantinya akan membuat beberapa program inti atau program utama, yang program-program nanti akan tetap saya lanjutkan setelah program KKN ini selesai. Dan dalam Smart Village ini karena tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dan tahapannya cukup lama, jadi nantinya akan saya buat beberapa tahapan dalam pembuatannya. Untuk dalam kegiatan KKN selama 1 bulan kemarin ada 3 gerakan atau program inti, yaitu saya sebut program 1 Smart Village Desa Menur. Program ini nantinya akan menitik beratkan pada 3 hal. Yang pertama, untuk ekonomi ini nanti membantu para pengusaha maupun toko maupun masyarakat dalam proses penjualan maupun proses billing catatan keuangan maupun juga proses pemasaran. Jadi nanti dalam Smart Village ini nantinya program yang saya buat ini akan membantu masyarakat untuk dalam proses penjualan, pencatatan keuangan maupun pemasaran. Jadi nanti akan kami buat beberapa web atau web pemasaran. Di luar juga pembuatan pelatihan proses jual beli dengan via aplikasi. Ya, nanti akan kami buat bertahap karena KKN ini dalam satu set hanya 1 orang, makanya tidak bisa terlalu cepat, tapi saya akan berusaha membuat report atau membuat catatan supaya tahapan yang nantinya akan saya buat itu berjalan dengan semestinya. Selanjutnya tentang edukasi. Jadi kalau nanti yang penunjangan ekonomi untuk ekonomi kerakyatan, saya juga membuat tentang edukasi. Edukasi ini adalah selain mengedukasi masyarakat tentang sistem informasi. Informasi ini nanti mempermudah masyarakat untuk mengakses internet dengan murah, dengan cepat, juga tidak menguras kantong mereka. Jadi ada beberapa masyarakat yang kadang menyisakan atau membeli kuota berlebih atau memberikan kuota yang cukup banyak untuk belajar mereka, sehingga dia akan mengurangi maksudnya membuat pembengkakan dalam hal kantong mereka itu. Ketiga adalah pembuatan keamanan desa dengan cara bagaimana. Ini adalah nanti kita membuat jaringan wifi di area seluruh desa, terus juga pembuatan pemasangan CCTV di seluruh area desa. Kemarin juga saya sudah berkonsultasi dengan kepala desa, nantinya sistemnya bagaimana akan kami ramu dengan seksama, dan supaya masyarakat juga terasa aman di desanya karena ada pengawas yang selalu hadir di sekitar mereka, tapi juga dengan pengawasan ketat, tidak mudah diakses untuk semua orang, hanya pemangku berkepentingan yang bisa mengakses untuk kemaslahatan bersama. Jadi semoga saja seluruh tahapan nanti yang terutama yang terlaksana ataupun yang akan datang akan terlaksana dengan lancar. Baik, lanjut slide berikutnya. KKN UNES ke-25 Desa Menur dengan tema Smart Village yang saya usung. Smart Village merupakan sarana memperkenalkan bidang informasi dan komunikasi teknologi pada masyarakat menggunakan informasi di bidang komunikasi. Banyak hal di dalam itu. Terus terutama untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian di daerah. Tidak cuma meningkatkan pengusaha dengan cara
memberikan akses internet dengan murah, tapi dengan akses internet yang diatur dan disupport oleh sistem. Nantinya masyarakat bisa membuat sistem penjualan maupun sistem-sistem yang untuk pemasaran mereka bisa lebih efektif dibanding manual. Harus tidak ke toko satu-satu, tapi pemasaran bisa seluruhnya. Nanti kita akan membuat edukasi seperti itu. Berikutnya, urutan program ini dalam Smart Village di desa kami nanti akan beberapa ada tahapan yang saya sebut program 1 ini. Nanti program yang akan saya selesaikan dalam kurang lebih 2 bulan, karena program kakak ini ada 1 bulan. Saya akan membuat di pembuatan perangkat kerasnya dulu atau jalur aksesnya dulu, karena WiFi ini tidak sembarangan untuk pemakaiannya, harus ada perizinan yang panjang. Juga tidak saya juga memikirkan bagaimana tahapan ini berjalan dengan lancar dan juga tidak menabrak atau menyalahi undang-undang, karena program ini juga termasuk program pemerintah yang baru dicanangkan Oktober kemarin. Program 1 adalah pembuatan akses internet untuk ekonomi. Program ini nanti ada beberapa toko yang bekerja sama, nantinya akan bisa memperjualbelikan seperti kuota ya, tapi dengan sistem WiFi. Ini saya dapat ide dari WiFi ID punyanya Telkom ya. Jadi dia menjual akses WiFi dengan tanpa batas, dengan nantinya akan saya setting atau dengan sistem settingan saya itu tidak bisa diakses untuk hal yang kurang bermasalah ya. Nanti ada settingannya di program. Kedua adalah akses internet gratis. Untuk akses internet gratis ini saya utamakan untuk para siswa sekolah yang merasakan pembelajaran daring, para guru yang memberikan pembelajaran daring juga, dan para mahasiswa. Jadi ada beberapa tingkat dari tingkat SD negeri maupun SD swasta, SMP, SMA maupun perkuliahan, dan guru-guru yang membutuhkan akses WiFi ini. Terus ketiga, pembuatan sistem keamanan dengan menggunakan CCTV. Nanti kemarin saya sudah meminta izin kepada kepala desa untuk Februari pembuatan 1 titik dulu. Tapi kemarin gara-gara ujian belum terlaksana. Nanti kemungkinan pekan pertama di Maret akan pembuatan sistem 1 titik dulu. Tapi nantinya untuk sistem CCTV keamanan desa ini dengan titik-titik yang diusulkan oleh kepala desa, itu jalan keluar masuk desa, pertigaan jalan, maupun karena desa kami berada dilewati oleh sungai yang sekarang agak riskan, karena sungai tadi itu sering ambrol dan kadang banjir karena tanggul sungai rusak karena banjir. Dan nanti kita juga membuat sistem supaya membuat sistem pantauan dengan CCTV di area desa. Yang ketiga adalah website desa. Website desa ini karena kemarin kita sudah menyelesaikan perangkat keras, penarikan kabel dan lain-lain. Nanti website ini akan kami tujukan di bawah di program kedua. Saya simpulkan, tapi kemungkinan baru bisa terlaksana di akhir Maret, karena pembuatan website itu prinsipnya saya harus konsultasi terus dengan kepala desa, kepentingannya apa, dan masyarakat yang nantinya akan mengaksesnya dan bisa lebih membantu perangkat desa maupun kepala desa untuk memberikan informasi maupun memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakatnya. Dan program kedua ini kira-kira nanti ada di beberapa bidang pertanian, sumber daya maupun kesehatan. Tahapan ini semoga bisa terselesaikan dalam tahun 2021 ini. Lanjut, apa manfaatnya desa? Apa manfaatnya untuk desa menurut saya? Manfaatnya antara lain terwujudnya desa mandiri
yang berkelanjutan dapat menjadikan desa lebih menarik untuk ditempati dan juga dikunjungi maupun dijadikan sasaran investasi. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan upaya untuk merubah pandangan bahwa kota itu lebih maju daripada desa. Jadi, desa kami ingin menjadikan desa yang cerdas, yang berdikari di kakinya sendiri juga, dengan bantuan dari masyarakat, semoga bisa tercapai. Menjadikan yang tadinya hanya kota yang identik yang lebih maju, lebih canggih, lebih sejahtera, itu bisa dibilang atau bisa dibandingkan dengan desa yang nantinya desa itu juga tidak kalah maju dengan kota. Dengan bagaimana angka tersebut perlu dibalik dengan langkah-langkah inovasi atau inovatif yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan smart village atau perencanaan desa cerdas. Baik, tentunya KKN Smart Village dan menurut tadi yang saya jelaskan, nanti seluruh desa dari rumah, gang maupun seluruh cakupan desa menurut itu akan dipancarkan wifi, smart wifi dengan akses yang murah, dengan akses yang gratis untuk beberapa akses tertentu untuk masyarakat dan juga untuk pantauan desa. Tentunya Smart Village Nusantara ini saya mendapat ide ini setelah saya beberapa browsing di internet. Ternyata ada launching atau pemutaran program ini juga direstui oleh pemerintah dengan pemerintah membuat Smart Village Nusantara ini beberapa BPN yang melaksanakannya. Launching Smart Village Nusantara di Kemuning, Desa Pangandaran. Jadi inspirasi saya dari ini, tapi kalau nunggu program ini sampai menyeluruh di desa karena lama, kalau nunggu jatuhnya program masuk desa saya ingin membakar saya supaya desa saya bisa lebih maju, bisa lebih berkembang, juga masyarakatnya bisa menikmati hasilnya. Jadi tidak sekali menjalankan program begitu saja, tapi bisa berkelanjutan untuk kemaslahatan bersama. Baik, tentunya program pembuatan perangkat Smart Village Desa Mungut ini yang wacana tadi dari pembuatan ekonomi, edukasi, membangun desa yang telah kami lakukan. Tahapan pertama adalah satu, sebarluaskan jaringan wifi ke seluruh area desa. Dengan cara bagaimana? Satu, penarikan kabel masuk desa, karena jaringan wifi itu ada dua. Pertama dengan wireless, pertama dengan wireless, kedua dengan sistem kabel untuk aksesnya. Karena kenapa? Kalau via wireless itu nantinya akan kami lakukan hanya untuk penyebaran, tapi untuk jaringan masuk memerlukan akses kabel. Jadi kami menarik kabel untuk bisa mendapatkan akses desa kami karena lumayan jauh untuk akses via fiber optik, karena jaringan untuk jalur internetnya itu perlu jaringan fiber optik. Kedua, pembuatan server pengatur jaringan. Pembuatan server ini setelah saya buat, meskipun belum terlalu rapi, nantinya akan saya tata, yang penting bisa beroperasi dulu. Ketiga, pembuatan tower pemancar Smart Village. Artinya tower ini akan memancarkan wifi atau jaringan internet dengan murah dan cepat dan tanpa batas. Jadi orang yang menggunakannya tidak harus uang untuk menggunakannya. Keempat adalah pembuatan pos wifi. Pos ini telah saya buat konsepnya itu sudah terlaksana. Kita sudah membuatnya di beberapa titik. Di RT ada, di desa sudah pasti kemarin sudah dicoba juga, tapi belum bisa dokumentasi lebih, baru bisa dokumentasi alat karena terbatasnya waktu dan keadaan. Berikutnya pos kamling di daerah RT 3 itu RW 4 itu sudah pos kamling sudah kami pasang alatnya, belum baru penyalaan kemarin, testernya akan kami setting dulu. Yang berikutnya di toko, karena toko ini untuk ekonomi tadi, nanti kita dengan toko karena
akses internet ini kami juga mengambil tidak gratis, jadi nanti kita perlu kerjasama dengan toko-toko di sekitar untuk bisa membuat subsidi silang dalam program gratis maupun program internet murah. Berikutnya dengan tempat yang layak. Kemarin dapat tempat di RT 9 RW 4, ada beberapa tempat yang emperan rumah yang agak luas, itu kami sudah meminta izin yang punya rumah dan RT setempat, dan masyarakat juga menyetujui karena itu untuk pos-pos wifi gratis untuk sekolah. Berikutnya program 2 program 2 ini yang dalam tahapan di program pertama itu adalah penyuluhan dan pemanfaatan Smart Village Desa Menur. Jadi nantinya kita akan membuat penyuluhan ini biar supaya masyarakat tahu fungsi dan manfaatnya, bisa memaikannya dengan semestinya, tidak dipersalahgunakan. Yang pertama, target penyuluhannya kemarin sudah mengisi ketua Karang Desa dan para pemuda desa di desa, 2 ketua rukun tetangga atau RT kita sudah mendapatkan stem di persetujuan di sekitar 12 RT 4 ada 9 RT kita sudah mendapatkan persetujuan, di RW 3 sudah ada 8 RT yang memberikan persetujuan, ada 17 RT yang tercover nantinya. Terus penyuluhan kedua di siswa pelajar, nanti kita membuat poster untuk bukan cuma poster tapi juga pelatihan pemanfaatannya untuk para siswa pelajar. Nantinya akan buat sistem yang saling menunjang supaya anak-anak bisa memanfaatkan. Kelompok senam pagi biasanya kalau kelompok senam pagi ini dan ibu PKK ini adalah kelompok rumpi atau mama yang memanfaatkan untuk jual beli online. Dia mama itu suka belanja, juga suka mencari sesuatu yang bisa untuk dijual. Ini kemarin juga sudah memberikan penyuluhan di para kelompok senam pagi, karena nanti banyak para ibu dan para guru. Guru ini tadi di SMP Asrogia, di STIT juga sudah. Terus yang kedua adalah penyuluhan pemanfaatan WiFi untuk apa saja, jual beli dengan aplikasi online, security CCTV desa, karena semua area desa nanti juga tercover WiFi, juga tercover keamanan CCTV dan edukasi dan penjelasan mengenai pemanfaatan. Ini adalah server saja dengan yang kalau malam buatnya itu waktu 2 minggu untuk pembuatannya, itu berantakan. Yang penting sistem bisa berjalan. Ini tempatnya di ruangan sebelah ya, ini akan kelihatan di luar sana ya, itu CCTV-nya. Baik, saya lanjut. Terus ini akses jaringan yang diberi desa dari server tadi yang di luar tadi kami tarik ke dari desa untuk menyuplai RW 3 ya, beberapa RW di sana. Terus berikutnya ini perizinan waktu dengan Pak RT di RW 1, RW 3 dan Pak RT juga mengizinkan untuk pelaksanaan pos wifi di tempat rumahnya. Ini tower wifi yang ada di atas. Tower ini akan memasarkan wifi untuk smart village. Nanti tower pancaran ini bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar. Berikutnya, ini adalah tarikan yang telah kami laksanakan untuk pengcoveran wifi di seluruh area desa. Jadi kami narik kabel dengan jaringan fiber optik untuk penarikan, dan alat-alatnya juga sudah kami upload di YouTube kemarin. Ini dari sini, ini desa sebelah desa Ringjejar kami tarik untuk untuk pemasukan ke desa. Itu sekitar jaraknya itu berapa ya, kalau tarikan kemarin sekitar 1.500 meter. Terus untuk area covernya ini semuanya tarikan kabel ini dengan kabel fiber optik ya. Untuk pusatnya di kantor ini ada kantor kepala desa, kepala desa Menur. Nanti ada server, sistem servernya di titik ini, di tengah-tengah ini.
servernya, karena desa kami ini diapit oleh persawahan, jadi para penduduknya rata-rata bermukim di area jalan, makanya agak memanjang, butuh kabel yang panjang. Tentunya ini adalah voucher wifi gratis untuk pelajar. Kami baru sudah membuat settingan di Mikrotik untuk nanti pembuatan voucher. Voucher ini ada kodenya. Nanti kode ini hanya bisa dimanfaatkan pada jam tertentu dalam pembelajaran, tidak bisa diakses di luar jam pembelajaran. Karena ada kenapa kok gitu? Takutnya disalahgunakan untuk hal yang lain, ya. Jadi voucher ini nanti dibagikan secara gratis. Nanti kami akan menulis di seluruh desa, itu ada beberapa orang pelajar, nanti akan kami kirim ini print outnya. Nanti di print out, nanti bentuknya file dikirim ke yang berminat, bukan berminat sih, tapi yang sesuai untuk pelajar yang sesuai, tidak untuk umum. Karena akses ini pun mempunyai kode aksesnya. Kedua, dia hanya bisa dimanfaatkan pada jam pembelajaran. Di luar itu dia tidak bisa login ke sistem. Jadi untuk prosesnya, untuk proses penarikan kabel, alhamdulillah sudah 90% tarikan kabel sepanjang kabel itu terlaksana. Dan langkah selanjutnya untuk pekan ke depan itu pembuatan tambahan, karena kemarin baru membuat beberapa titik, itu titik pembuatan tower, terus beberapa titik di RT. Karena proses berjalan sendiri atau saya berjalan sendiri, kami lakukan tidak cuma pagi, siang, malam jalan terus. Yang penting percepatan pembangunan smart village ini cepat terlaksana. Ini sudah ada pembuatan pos di rumah RT, pos pamring, dan tempat yang layak yang kemarin sudah ditambung tapi belum terpasang di rumah. Terus dengan target 10 sudah terpasang 3 balai desa di sini dan rumah Pak RT. Kemudian barusan tadi sore masang di toko juga. Terus pemasangan TV di area jalan sungai bekerjasama dengan desa. Kemarin untuk anggaran CCTV kan agak mahal. Saya meminta kepala desa untuk menyokong untuk khusus ini, karena kami sudah berjuang untuk membuatkan jalur aksesnya, ya, perangkat untuk CCTV-nya. Kami kemarin sudah berhubungan sama kepala desa, bisa beberapa titik disokong, tapi untuk pemasangannya di Maret ini. Nanti semoga Maret ini tidak hujan terus. Kemarin banyak kendala atau jadwal yang terpending gara-gara hujan. Tanggal 7 banjir, nanti di kami enggak, tapi bisa sebelah ada yang banjiran. Terus pelatihan seperti yang saya jelaskan tadi. Ini waktu sosialisasi dimanfaatkan di ibu Omani belakang biar foto. Berikutnya, inti kegiatan yang telah kami laksanakan atau saya laksanakan adalah 1. Pembangunan perangkat jaringan berbasis murah untuk seluruh masyarakat desa Menur. 2. Penyuluhan dan pemanfaatan wifi gratis untuk guru, untuk siswa, dan anak-anak kuliah. 3. Bersama dengan toko-toko konvensional untuk menontonkan produknya. Jadi kemarin ada 3 toko Nakota, toko Muna, dan toko PAM itu sudah bekerja sama dalam hal 1. Penjualan jaringannya. Nanti ada voucher seperti tadi, tapi tidak gratis. Itu untuk pembahasan subsidi silang. Toko tadi bisa menambah income-nya lewat itu, dan juga income yang selebihnya itu untuk pembayaran akses internet. Berikutnya adalah pembuatan domain, pembuatan website. Nanti saya membuat website di bulan Maret ini untuk website desa kami belum ada websitenya. Nanti website itu juga nanti disinkronkan dengan pelayanan desa. 2. Penjualan produk. 3. Dia juga masuk di CCTV. Jadi di website semua orang bisa memantau bersama dengan izin akses, hanya akses orang tertentu, tidak untuk umum. Karena kenapa? Takutnya disalahgunakan. Ini program utama kedua ini tentang pertanian.